nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Paskah yang ketiga. Pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini kita mendengar bacaan-bacaan yang sangat menarik. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengar khotbah Petrus kepada orang-orang Yahudi dan para penduduk Yerusalem tentang siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Mengapa Petrus berani berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penduduk Yerusalem? Karena mereka menuduh para rasul sedang mabuk anggur manis. Tuduhan itu dilontarkan kepada para rasul karena mereka atau para rasul bisa berkhotbah, berbicara dengan menggunakan bahasa mereka. Padahal sebelumnya para rasul tidak seperti demikian. Mengapa para rasul bisa berkhotbah, berbicara dengan menggunakan bahasa mereka? Karena sebelumnya Yesus Kristus telah menganugerahkan kepada para rasul Roh Kudus. Oleh Roh Kudus itu para rasul bisa berbicara, berkhotbah dengan baik dengan menggunakan bahasa setempat. Oleh karena tuduhan itu, maka Petrus berdiri dan mengatakan kepada mereka tentang apa yang telah dinubuatkan oleh Raja Daud tentang Yesus Kristus, bahwa ia harus menderita dan dibangkitkan oleh Allah. Petrus menjadikan Daud sebagai rujukan karena Daud adalah seorang raja yang dihormati dan disegani. Dalam akhir khotbah dikatakan bahwa banyak orang kemudian menjadi percaya, mengimani akan Yesus Kristus yang diwartakan oleh para rasul. Dan dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, kembali kita mendengar nasihat Petrus kepada orang-orang Ibrani dan orang-orang kafir yang baru saja dibaptis soal siapa Yesus sesungguhnya. Ia adalah orang yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia tidak ditebus dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan darahnya kita ditebus, dengan darahnya kita dibebaskan, dengan darahnya kita diselamatkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang dalam komunitas Kristen untuk mengalami Yesus Kristus yang bangkit, hidup, dan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bacaan Injil Lukas, kita mendengar tentang Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Pada awal kisah Injil tadi kita mendengar dikatakan bahwa pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada hari itu juga. Yang dimaksudkan dengan pada hari itu juga adalah pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu. Hari di mana Yesus bangkit dari kuburnya. Yang kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari Raya Paskah. Para murid setelah mengalami makam kosong, Yesus tidak ditemukan dalam makam. Mereka menjadi bingung dan meragukan kemesiasan Yesus sendiri, kealahan Yesus sendiri.
Setelah itu mereka mulai terpencar-pencar dan kembali ke daerah asal mereka masing-masing sambil berbincang-bincang tentang Yesus. Pertanyaan besar bagi para rasul adalah, apakah benar Yesus bangkit? Apakah benar Yesus itu Allah? Mereka sangat ragu akan Yesus. Dalam keraguan mereka itulah Yesus menampakkan diri. Yesus berjalan bersama mereka. Yesus hadir seperti orang asing dan mereka tidak mengenal sama sekali. Walau Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka, namun mereka belum juga sungguh-sungguh percaya. Dikatakan bahwa karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Mereka baru sungguh percaya dan yakin ketika Yesus memecahkan roti dan makan bersama dengan mereka. Pada saat itu mata mereka terbuka dan hati mereka berkobar-kobar. Yang menghalangi pandangan mereka adalah keraguan, ketidakpercayaan. Mereka baru terbuka matanya ketika Yesus memecah-mecahkan roti bersama-sama mereka, yang mana memecahkan roti itu merupakan lambang dari Ekaristi. Ibu, bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita pun seringkali ragu akan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat, sebagai penebus, sebagai Allah. Keraguan kita itu seringkali didasarkan pada tidak adanya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus, merasa Yesus tidak berjalan bersama dengan kita, merasa Yesus tidak peka terhadap situasi, kondisi pribadi dan keluarga kita, merasa bahwa Yesus tidak menjawab doa-doa kita, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang meragukan Yesus karena tidak menemukan jawaban yang pasti ketika bertanya, jika Yesus itu Allah, kenapa ia harus mati? Kenapa Yesus harus mati untuk menebus kita? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan iman dan seringkali tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kemudian meragukan kealahan Yesus dan dengan mudah tidak percaya pada Yesus dan meninggalkan iman. Kita seringkali malas doa, malas ke gereja, mudah tidak percaya pada Yesus dan meninggalkan iman karena keraguan kita. Keraguan kita yang membuat masalah, bukan Yesus yang membuat masalah. Yesus itu Allah. Sebagai Allah, ia melampaui segala sesuatu. Tidak bisa kita pahami secara keseluruhan kealahannya. Pikiran manusia terlalu sempit untuk menjelaskan Allah. Semakin manusia berusaha menjelaskan Allah, semakin manusia mempersempit kekuasaan dan kemuliaan Allah. Kekuasaan dan kemuliaannya tak mampu diselami oleh pikiran manusia. Minggu lalu, dalam bacaan Injil, Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan-bacaan hari ini, saya mengajak kita semua menyingkirkan keraguan-keraguan dalam diri kita, pikiran kita, yang akan membuat kita terus tinggal dalam kebingungan, dalam keraguan, dalam kegelisahan. Seperti para rasul yang terus berani mewartakan Yesus
walau dituduh dengan berbagai macam tuduhan, bahwa Dia adalah Allah kita, Dia adalah Tuhan kita yang telah menjadi manusia biasa, yang rela menyelamatkan kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang fana, melainkan Ia telah menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya yang suci, agar kita semua dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Singkirkanlah keraguan, kecemasan dalam diri kita tentang kealahan Yesus. Dia adalah sungguh Allah bagi kita. Dia adalah sungguh penyelamat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.